Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi bab 3 tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Bagian A. Suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Bagian pertama, suprastruktur sistem politik Indonesia. Pembahasan mengenai bagaimana suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia tidak dapat terlepas dari apa dan bagaimana sistem politik Indonesia itu sendiri. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli politik mengenai sistem politik. Yang pertama ada Sri Sumantri, menyatakan bahwa sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia dan yang berupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. 2. Pendapat dari Gabriel Almond menyatakan bahwa sistem politik merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. 3. Rusandi Simuntapura menyatakan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lainnya menunjukkan suatu proses yang langgeng. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem politik tercangkup hal-hal sebagai berikut. 1. Lembaga negara dan hubungan antar negara. 2. Memiliki fungsi interaksi untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat dan adaptasi lingkungan. 3. Sebuah mekanisme fungsi dan peranan dalam struktur politik. Kita telah membahas sistem politik. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian sistem politik Indonesia. Berikut pengertian dari beberapa ahli. A. Muhammad Budiana tahun 2014 menyatakan bahwa sistem politik Indonesia adalah sebuah sistem politik demokratis yang bersendikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. B. Menurut Rusadi Kantaprawita, sistem politik harus mempunyai kapabilitas dapat memelihara identitasnya dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itu, sistem politik Indonesia adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia. C. Menurut Retno Lisyarti tahun 2007, bahwa dalam sistem politik Indonesia akan ditemui faktor lingkungan yang memengaruhi suatu sistem, termasuk sistem politik harus secara terbuka menerima pengaruh lingkungannya. Lingkungan yang berpengaruh terhadap sistem politik Indonesia antara lain 1. Landasan rohania bangsa. 2. Falsafah negara. 3. Doktrin politik. 4. Ideologi politik. 5. Sistem nilai. B. Suprastruktur politik Indonesia. Di Indonesia, suprastruktur politik terbagi dalam 3 kekuasaan, yaitu sebagai berikut. A. Kekuasaan eksekutif atau Rule Application Function. Hasil amandemen UUD NRI tahun 1945 menegaskan sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, maka presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. B. Kekuasaan legislatif atau Rule Making Function. Tugas DPR dibantu DPD. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. C. Kekuasaan yudikatif atau Rule Adjudication Function. UUD NRI tahun 1945 menetapkan 3 lembaga terkait kekuasaan yudikatif. A. Mahkamah Agung melakukan kekuasaan kehakiman. B. Mahkamah Konstitusi penjaga kemurnian konstitusi atau the guardian of the constitution. C. Komisi Yudisial tugasnya mencakup pencalonan hakim dan pengawasan hakim. 2. Infrastruktur politik di Indonesia. Infrastruktur politik merupakan kelompok atau lembaga politik dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.
Dalam infrastruktur politik di Indonesia terdapat 5 komponen, yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. A. Partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk suatu wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Terdapat berbagai definisi dari pakar mengenai partai politik. 1. Carl J. Friedrich menyatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi rakyatnya. 2. Sigmund Neumann menyatakan bahwa partai politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dengan dukungan melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Giovanni Sartori menyatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Dari pandangan para ahli mengenai partai politik, dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Menurut Miriam Budiarjo, 2012, terdapat setidaknya 4 fungsi dari partai politik sebagai berikut. 1. Sarana komunikasi politik atau political communication. Partai politik atau parpol mengumpulkan berbagai pihak, baik perorangan ataupun sekelompok orang. 2. Sarana sosialisasi politik atau political socialization. Sosialisasi politik dalam ilmu politik dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilalui seseorang untuk memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat tempatnya berada. 3. Sarana rekrutmen politik atau political recruitment. Fungsi ini berkaitan dengan seleksi, terutama dalam kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Dan yang terakhir 4. Sarana pengatur konflik atau konflik manajemen. Partai politik berfungsi membantu mengatasi potensi konflik di masyarakat baik dari segi etnis, sosial ekonomi maupun agama. Kelompok kepentingan atau interest group adalah setiap organisasi yang berusaha memengaruhi kebijaksanaan pemerintahan tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentingan memiliki tujuan memperjuangkan suatu kepentingan yang memengaruhi lembaga politik untuk memproses keputusan yang menguntungkan atau menghindari keputusan yang merugikan kelompoknya. Menurut Gabriel Almond, terdapat 4 tipe kelompok kepentingan, yaitu sebagai berikut. 1. Anomic interest group, yaitu kelompok yang terbentuk secara spontan dan tidak memiliki norma-norma yang teratur. Contohnya, kelompok demonstrasi. 2. Associational interest group, yaitu kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam, tidak terorganisasi, dan kegiatannya bersifat temporer atau kadangkala. Kelompok ini antara lain kelompok etnis, suku, regional, dan agama. 3. Institutional interest group, yaitu kelompok formal yang memiliki struktur, visi misi, tugas, fungsi, serta sebagai artikulasi kepentingan. Contohnya partai politik, birokrasi, para pemuka agama, dan kelompok profesi. 4. Associational interest group, yaitu kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasikan kepentingan anggota kepada pemerintah atau perusahaan pemilik modal. Contohnya, serikat buruh, perserikatan dagang, dan perhimpunan mahasiswa. Kelompok penekan. Kelompok penekan merupakan sekelompok orang yang tergabung dalam lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas melakukan tekanan kepada pemerintah yang berkuasa agar keinginannya dapat diakomodasi. Pada dasarnya, kelompok penekan memiliki tujuan akhir yang hampir sama dengan kelompok kepentingan, sehingga kelompok penekan sering disamakan perannya dengan kelompok kepentingan. Kita dapat mengambil contoh kelompok pers atau media massa.
media elektronik atau cetak. Untuk membedakan kelompok penekan dan kelompok kepentingan, ketika pemerintah membuat keputusan, informasi, atau kebijakan yang harus disampaikan kepada masyarakat secara luas, pemerintah membutuhkan media massa atau kelompok pers. Dalam hal ini, media massa berfungsi sebagai kelompok kepentingan yang memiliki tugas untuk menyampaikan sesuatu kepada khalayak luas secara menyeluruh dan merata. Dengan demikian, orientasi kelompok kepentingan dengan demikian lebih bersifat atas ke bawah atau top-down. Di lain pihak, kelompok pers atau media massa dapat menjadi kelompok penekan bagi pemerintah. Contohnya, ketika terjadi gerakan reformasi pada Orde Baru, saat itu media massa berperan sebagai kelompok penekan yang bertujuan menggerakkan massa atau pihak tertentu tanpa harus terjun secara langsung ke lapangan. Oleh karena itu, orientasi kelompok penekan lebih bersifat dari bawah ke atas atau yang disebut dengan bottom up. Media komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan gambaran proses penyampaian informasi-informasi politik. Pembahasan mengenai komunikasi politik tidak terlepas dari media komunikasi. Melalui media komunikasi, perkembangan informasi-informasi politik yang sedang terjadi dapat disampaikan. Pers merupakan kelompok yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan demokrasi. Pers merupakan salah satu pilar dari demokrasi yang bertujuan sebagai kontrol sosial. Pers bertujuan antara lain mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik dalam bentuk korupsi, kolusi, ataupun nepotisme atau KKN. Tokoh politik. Tokoh politik adalah seseorang yang sedang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan berkecimpung dalam dinamika politik yang telah dan sedang berlangsung. Seseorang dianggap sebagai tokoh politik dalam suatu negara apabila menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan legislatif. Apabila seseorang berada dalam lembaga yudikatif atau penegak hukum dan militer, umumnya tidak dianggap sebagai tokoh politik meskipun mereka terlibat dalam tugas pemerintahan. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.